Insyaallah pada hari ini kita diberikan nikmat ya, dapat berkumpul bermajelis seperti ini, dan insyaallah apalagi nikmat ilmu yang akan kita dapati ini adalah dari seorang hamba Allah. Dan hamba Allah ini Masya Allah ini salah satu gurunda kita semua ya, yang beliau sebenarnya bukan pertama kali ini datang ke Metro, sebelumnya sudah pernah beberapa kali datang hadir ke Metro, tapi alhamdulillah pada malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah, beliau dapat hadir kembali ke Lampung, ke kota Metro ya, yang dalam rangka memberikan nasihat ilmu kepada kita semua. Dan beliau adalah Ustadz Yusuf ya, kita Abu Ubaidah Siddawi, yang beliau merupakan mudir dari Pondok Pesantren Al Furqon Gresik. Dan Masya Allah, dan apalagi tentu saja selain keilmuannya yang kita sudah tidak asing lagi ya dengan beliau, tetapi juga beliau adalah seorang ustadz muda yang Masya Allah di usianya mudanya sudah memiliki karangan buku, sudah beberapa buku yang beliau karang ya. Dan insya Allah nanti kita akan, karena waktunya tidak mencukupi untuk kita jelaskan satu persatu, insya Allah nanti kita bisa search di Google karangan Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Siddawi, bukunya apa saja ya yang beliau karang ya. Baik, tidak menunggu lama, susunan acara yang pertama yaitu tentu saja kita pembukaan, kita ucapkan dengan mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua adalah nanti sambutan dari ketua panitia dan sekaligus ya Direktur Hijrah TV Bapak Bambang. Kemudian yang kedua langsung materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kemudian sebelum dimulai sambutan ini, kami mohon kepada jamaah agar kita menambah tambahan pahala. Mohon dibantu agar saya digeserkan dikit ke belakang. Mohon dibantu sebentar. Ya, makasih. Kalau saya tadi sudah ikut bergeser ke belakang, saya harap yang di depan ini ikut bergeser juga. Yuk kita berdiri. Yuk kita berdiri dulu pelan-pelan. Berdiri pelan-pelan. Berdiri. Nggak apa-apa, jangan khawatir sama duduk ya. Kemudian dibantu maju dikit-dikit. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas ini mendapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, yang di luar silakan jika masih ada tempat. Ya, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada jamaah atas kehadirannya pada malam hari ini, dan terutama guru kita ya Yusuf Abu Ubaidah Siddawi yang telah berkenan hadir di tempat kita. Jazakumullah khairan ya. Semoga mendapat balasan yang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang di bagian situ masih ada waktu, masih ada tempat, masuk ke dalam agar diisi dulu tempatnya, agar saudara-saudara kita bisa bantu bisa duduk juga. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Bambang dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Beliau ini adalah direktur dari Hijrah TV. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya hormati guru kita semua, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Siddawi, yang sudah berkenan hadir di Masjid An-Nur Kota Metro. Kemudian yang saya cintai semua jamaah dan ikhwah semua yang sudah hadir juga di sini. Sebenarnya tidak ada persiapan ya untuk sambutan karena waktu yang tidak terlalu lama.
maka saya hanya akan menginformasikan sedikit. Alhamdulillah Hijrah TV sudah mengudara melalui satelit 2 tahun ya, 2 tahun lebih sedikit ya. Dan tentunya yang siaran-siaran melalui media sosial juga tetap kita lanjutkan terus supaya dakwah ini tetap menyebar. Tentunya Hijrah TV ini bisa istiqomah dan mungkin insya Allah nanti kedepannya juga tetap istiqomah, tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian partisipasi antum semua jamaah ya, karena tanpa adanya bantuan dari kaum muslimin maka mungkin Hijrah TV tidak akan bisa mengudara dari satelit. Nah, mungkin pemberitahuan saja kepada para jamaah. Alhamdulillah Hijrah TV sekarang memiliki 1 unit ambulan gratis ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin ya, kaum muslimin dan seluruh umat lah ya, karena kita juga tidak menutup untuk non muslim juga kita layani ya. Jadi harapan saya untuk semua ikhwah ya yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Hijrah TV dengan call centernya. Itu 24 jam gratis, bisa nganter ke rumah sakit, bisa jemput dari rumah sakit ke rumah, nganter jenazah ke pemakaman. Kemudian kita juga punya tim pengurusan jenazah. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Selain itu kita juga punya Hijrah TV Peduli Anak Yatim, yang alhamdulillah setiap bulan kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan itu alhamdulillah berkat pertolongan Allah udah berjalan 2 tahun ini. Jadi semenjak kita naik satelit, kita langsung mulai dengan program Hijrah TV Peduli Anak Yatim. Kemudian kita punya juga program sosial lainnya seperti Peduli Duafa, kemudian paket TV dakwah untuk yang membutuhkan. Jadi kita berikan juga TV dakwah kepada kaum muslimin yang memang dia tidak mampu untuk memasang parabola. Mungkin itu saja, tidak usah berlama-lama ya. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya sedikit. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC dan saya mengucapkan, tentunya tidak lupa saya mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada DKM Masjid An-Nur ya, yang telah banyak membantu kami sehingga acara ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Bambang yang telah memberikan sambutan. Kemudian sebelum kita mendengarkan tausiah kita pada malam hari ini, izinkan kami untuk membaca profil daripada gurunda kita. Beliau bernama Abu Ubaidah Yusuf ya, bin Mukhtar Asy-Syidawi. Beliau merupakan alumnus Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik. Beliau lulus pada tahun 2000. Kemudian setelah itu beliau meneruskan pendidikannya di markas Syekh Utsaimin di Saudi Arabia ya. Kemudian setelah lulus pada tahun 2008 beliau mengabdikan ya, ilmunya mengajar di Ma'had Al-Furqon Gresik. Sampai saat ini beliau alhamdulillah diberikan amanah sebagai mudirnya. Dan di antara karya ilmiah beliau sangat banyak sekali ya. Ya, seperti buku tentang membela hadis Nabi, Manhaj Salaf Imam Syafi'i, meluruskan sejarah Wahabi, fikih kontemporer, sholat bersama Nabi, amalan sunnah di bulan Hijriah, dan masih banyak sekali karya ilmiah beliau. Dan ini bisa kita lihat di website beliau, yaitu di abiubaidah.com ebook. Kalau kita bisa ingin melihat karya ilmiah beliau atau ingin membeli buku beliau, bisa kita lihat di websitenya abiubaidah.com ebook ya. Jadi bisa dilihat di situ sangat banyak sekali alhamdulillah. Dan alhamdulillah
Pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, beliau dapat hadir bersama kita untuk dapat memberikan nasihat ilmunya kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah ketika beliau menyampaikan ilmunya nanti, harap kita tenang. Yang pertama, tidak ada yang ngobrol. Kemudian yang kedua, mohon handphonenya yang masih ada nada deringnya di silent terlebih dahulu agar menambah kekhusyuan kita. Silahkan dicek terlebih dahulu handphonenya, nada deringnya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, kami mohon kepada ibu-ibu yang dapat menjaga, yang membawa anaknya dapat menjaga anaknya dengan baik agar tidak mengganggu yang lain. Terima kasih. Baik, tidak menunggu lama, kami langsung minta kepada gurunda kita Ustadz Abu Ubaidah Yusuf ya, agar dapat berada di tempat ini, agar dapat memberikan nasihat ilmu kepada kita. Kepada Ustadz, kami dengan kerendahan hati kami mohon dipersilahkan dapat hadir bersama kami di sini. Mohon diberikan jalan Ustadznya agar dapat ke depan. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menimba ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberikan gambar gembira kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya langkah menuju surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menimba ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Jika saudara-saudara kita sekarang sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, kita yang belum bisa berangkat, bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan inilah tujuan utama dari menuntut ilmu. Tujuan utama kita menghadiri majelis-majelis ilmu
bukan hanya sekedar untuk menambah wacana pengetahuan, tapi yang lebih penting daripada itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita butuh untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena ilmu adalah sarana menuju semua kebaikan dan kebahagiaan. Rabi'ah Turai, guru Imam Malik rahimahullah, pernah mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana untuk meraih semua kebaikan. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat, kunci utamanya, sumber utamanya adalah ilmu. Makanya Nabi SAW mengabarkan, siapa yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, berarti dia tandanya dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya di dunia dan di akhirat, tandanya adalah manakala Allah memahamkan dia tentang agama. Maka ya akhi, ya ukhti, manakala engkau diberi kemudahan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dalam menimba ilmu agama, yakinlah, optimislah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Pertahankan nikmat tersebut, rawatlah nikmat tersebut baik-baik, dengan cara mensyukurinya. Qayyidu an-ni'ama bisyukri. Kata para ulama, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Dan syukur bukan hanya dengan kata-kata, bukan cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur adalah dengan 3 hal. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allahu Rabbul Alamin. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang sayang sama kita. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah. Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah, sejatinya dia telah berdoa agar Allah menambahkan nikmatnya, Allah melanggengkan nikmatnya. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita diberi ilmu, gunakan ilmu yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang harus menjadi evaluasi bagi kita, yang harus menjadi koreksi bagi kita semuanya, selama ini mungkin kita ikut kajian-kajian, selama ini mungkin kita menghadiri tablik akbar, dan sebagainya. Tanyakan pada diri kita, apakah ilmu yang telah kita dapatkan selama ini semakin menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah semakin
menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah atau tidak? Apakah semakin menjadikan hati kita lembut ataukah tidak? Apakah menjadikan kita semakin berakhlak mulia ataukah tidak? Ya, bila ilmu menjadikan kita semakin baik, maka itu tanda insya Allah ilmu kita bermanfaat. Namun sebaliknya, jika ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah, berarti itu tanda, ya, petaka, tanda bahaya yang harus kita perbaiki secepatnya. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Kata para ulama, setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana, itu adalah petaka. Ya, oleh karenanya, agar kita meraih ilmu yang bermanfaat, hendaknya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, innaka la tazalu bi khair ya ma nawaital khair. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Maka niatkan dalam menuntut ilmu niat ibadah, ya, niat agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersemangat, ya, semangat menghadiri majelis ilmu, mendengarkan, mencatat, menghafal, ya, memurajaah, mengulang dan mengamalkannya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan. Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan, ya, badan yang santai-santai. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada diri kita. Ya, betapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita tapi kecerdasannya tidak bermanfaat baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada dia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu. Kalau Nabi Muhammad saja, ya, senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya, padahal beliau adalah orang yang paling berilmu, lantas bagaimana dengan kita? Demikian juga ayyuhal ikhwah, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya bagi kita sabar. Tanpa kesabaran, tanpa pengorbanan, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Sabar mengorbankan waktu kita, harta kita, ya, tenaga kita, semuanya butuh kesabaran. Ya, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Khidir, kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kunci dalam belajar, kunci dalam menuntut ilmu adalah kesabaran. Ya, tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita sabar, istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya, kata Syekhul Islam, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan kesabaran, ya, kecuali dengan istiqamah. Hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Kita harus istiqamah dalam menuntut ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Dan menuntut ilmu termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Finish ibadah adalah tatkala kematian menjemput kita. Dan agar kita mendapatkan ilmu juga hendaknya bagi kita memperhatikan adab. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Makanya dahulu para ulama salaf mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kata Imam Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamul ilm. Adalah dahulu para ulama salaf belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, karena kita tidak akan mendapatkan ilmu tanpa adab. Ya, tanpa adab. Betapa banyak penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak menghiasi diri dengan adab-adab dalam majelis ilmu. Ya, ngobrol sendiri, main HP sendiri, ngantuk sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu itu termasuk dari syaitan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang 10 kaidah dalam menghadapi fitnah. Dan ini adalah tema yang sangat penting karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan gelombang dan badai fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para ulama telah membukukan pembahasan ini. Kalau kita buka misalkan hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada Kitabul Fitan. Kumpulan hadis-hadis yang membahas seputar fitnah. Bahkan sebagian para ulama menulis buku tentang al-fitan. Kenapa? Karena pentingnya pembahasan ini. Maka hendaknya bagi kita mengilmui. Karena kalau kita tidak mengilmui, kita akan terjerumus dalam fitnah, dan kita tidak mengerti bagaimana harus keluar darinya. Fitnah secara bahasa artinya al-ibtila, ujian, cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji, tidak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Jadi adanya fitnah-fitnah itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Membelah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar mencari ilmu dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar menerima hidayah dan siapa yang tidak. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari fitnah. Dan fitnah dibagi oleh para ulama secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fitnah syubhat dan yang kedua adalah fitnah syahwat.
Fitnah syubhat artinya ya kerancuan-kerancuan pemikiran yang merusak iman, yang merusak akidah, yang merusak tauhid seorang hamba. Dan ini banyak ya di zaman kita sekarang, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang bisa menggerogoti iman, ya, banyak sekali kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang dikemas sedemikian rupa dengan kata-kata yang indah untuk menggerogoti iman. Aliran-aliran di Indonesia ini mau cari yang mana ada semuanya, ya, liberal, Syiah, Khawarij, ada semuanya, ya. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u ar-rajulu dinahu li'aradin minad dunya. Ya, hendaknya kalian bersegera beramal saleh, beribadah sebelum datang fitnah-fitnah seperti gulungan ombak yang gelap gulita. Di waktu pagi orang masih beriman, sorenya udah berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi secuil dunia. Ini fitnah apa? Fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Disebut syubhat li'annaha tushbihul haq. Kata Imam Ibnul Qayyim, summiyatis syubhatu syubhatan li'annaha tushbihul haq. Syubhat itu disebut syubhat karena dia menyerupai kebenaran. Makanya rata-rata syubhat itu dipoles dengan kata-kata yang indah. Karena kalau nggak dipoles dengan kata-kata yang indah, ya, nggak ada yang menerimanya. Tapi tatkala dipoles dengan kata-kata yang indah, akhirnya banyak orang yang tertipu. Betapa banyak sekarang embel-embel Islami, syariah, padahal sebenarnya apa? Jauh dari kata Islam. Ya, demonstrasi Islami, demokrasi Islami, pacaran Islami, musik Islami, semuanya kasih embel-embel apa? Islami, filsafat Islami. Nah, ya, ini sudah jauh hari disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan ada manusia dari kalangan umatku yang minum khamr tapi menamai khamr bukan dengan khamr. Diganti, casingnya diganti. Bukan khamr, whisky, brandy, ya, apa, pil koplo, oplosan, ya, macam-macam. Nggak ada yang tulisannya apa? Khamr, itu nggak ada, diganti. Ya, riba diganti bunga. Mau apa ya? Bunga, siapa yang nggak mau sama bunga? Nah, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Maka jangan tertipu dengan casing, perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Karena nama bisa diganti. Demikian juga aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang sesat dan sebagainya, bisa saja diganti. Sekarang siapa yang punya kelompok kemudian menamai diri mereka kami adalah Khawarij? Nggak ada. Bahkan ISIS sekalipun, ya, mereka ketika divonis oleh para ulama ini Khawarij, mereka nggak terima. Ya, mereka nggak terima. Ya, tapi yang paling penting bukanlah pengakuan. Yang paling penting adalah kenyataannya. Ya, al-ibrah bil haqa'iq. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya. Dan sekarang ayyul ihwah, kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat. Terutama dengan beredarnya media-media, ya, begitu banyak sampah-sampah pemikiran yang sesat. Ya. Silih berganti kita diuji, dikuncang dengan, ya, syubhat-syubhat yang merongrong akidah. Dulu ada isu kiamat 2012. Oh, enggak sing percaya. Ada. Ya, ganti lagi
batu ajaib, ya, Ponari, ya, batu ajaib. Banyak dulu antri malah datang dari berbagai, ya, penjuru Indonesia, antri. Ganti lagi nabi-nabi palsu, ya, tahun 2014an, ya banyak dulu nabi-nabi palsu, banyak juga yang percaya, ya. Ganti lagi yang bisa gandakan uang, ya, Kanjeng siapa itu, ya, bisa gandain uang. Ganti lagi terus begitu. Akhir-akhir ini ada boneka spirit doll, boneka tapi katanya ada isinya, ada arwahnya, ya. Ganti lagi, seterusnya begitu, ya. Kita akan terus disuguhi dengan syubhat-syubhat yang silih berganti. Oleh karenanya, tanamkan obatnya. Obat dari syubhat adalah ilmu, iman, yakin, ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah memberikan wasiat kepada muridnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la taj'al qalbaka kas-safinjah. Jangan jadikan hatimu seperti spon. Ketika ada syubhat langsung diserap, ya. Tapi ij'al qalbaka kazzujajah. Jadikan hatimu seperti kaca. Ketika ada syubhat lewat, ya, cuma lewat aja, ditepis, ya, dengan kaca tersebut. Dan tidak mungkin kita menepis syubhat-syubhat yang ada kecuali dengan apa? Ilmu, iman, ya. Sehingga ketika ada syubhat, kita kembalikan kepada ilmu. Kita bisa menangkisnya dengan keimanan kita, ya. Nah, apalagi sekarang di Facebook, di WhatsApp, Instagram, di YouTube, ya, silih berganti syubhat-syubhat. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, dengan iman, dengan akidah, maka kita akan, ya, hanyut, ya, di tengah badai apa? Syubhat-syubhat tersebut. Taib. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat, yaitu kesenangan-kesenangan dunia, baik itu wanita, baik harta dan tahta. Fitnah syahwat dunia terkumpul dalam 3 hal ini. Pertama adalah fitnah, ya, harta. Banyak orang tengkar gara-gara rebutan fulus. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi SAW, setiap umat ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta, ya. Ujian umatku adalah harta. Makanya hati-hati dari fitnah harta, karena dia seringkali melalaikan. Seringkali melalaikan. Yang kedua adalah fitnah wanita. Ini juga fitnah yang tidak kalah dahsyatnya daripada fitnah harta. Nabi SAW mengingatkan, ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat, ya, pada umatku, ya, daripada fitnah wanita, ya, daripada wanita. Lihat aja iklan-iklan, rata-rata apa? Wanita yang ditampilkan. Jarang iklan, ya, laki-laki pemaning jenggoten, kak payu, ya. Subhanallah. Yang dicari apa? Yang perempuan yang cantik-cantik, untuk, ya, menggoda iman, merusak akhlak. Gak kelaparan aja udah berbahaya. Ini kelaparan, 2 lagi, bukan 1. Ya, ini menunjukkan betapa, ya, bahayanya orang. Karena orang kalau sudah rakus kepada jabatan, menghalalkan segala cara, ya, ke kuburan, ke mbah dukun, ya kan, ritual ini, ritual itu, ya, mengatakan semua agama sama, ya, politik merusak. Kemudian belum lagi janji-janji palsu, manis, ya. Nah, belum lagi sogok menyogok, serangan fajar kalau mau pemilihan,
ya kan? Semuanya akan dilakukan demi yang penting menang. Ya, oleh karenanya ini fitnah yang sangat berbahaya, fitnah tahta. Jam berapa? Baik. Baik. Ini belum masuk ini. Sudah adzan. Insyaallah taala setelah adzan kita akan lanjutkan lagi. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Udah masuk kan? Belum? Belum. Ya? Kurang 2 menit lagi. Jangan adzan dulu kalau belum waktunya. Enggak sah. Baik, sambil nunggu adzan, ini ada hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan kunci-kunci mendapatkan ilmu? Nah, fadhal. 1, luruskan niat. Menghadiri majelis ilmu. Semangat menghadiri majelis ilmu. Baik, yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Baik, yang kelima, pas. Baik, apa? Adab. Nah, fadhal. Yang mana ini? Wah, kurang masih cita.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang 10 kaidah menghadapi badai fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini fitnah secara umum, terutama fitnah perpecahan, fitnah saling mengkafirkan, terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Ada beberapa kaidah yang perlu kita fahami. Kaidah-kaidah ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk bagi kita agar kita berpegang teguh dengannya, terutama kita di zaman fitnah ini, supaya kita selamat dari berbagai rongrongan fitnah yang menimpa. Yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi fitnah, hendaknya bagi kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Talq ibnu Habib, salah seorang tabi'in yang mulia, pernah mendapati masa pemberontakan fitnah Ibnul Ash'ash. Dia menasihatkan kepada salah seorang kawannya, Bakar bin Abdullah al-Muzani, idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Jika terjadi fitnah, maka tangkislah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di saat fitnah-fitnah terjadi, hendaknya bagi kita fokus menyibukkan diri kita ibadah kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat kekacauan, di saat-saat fitnah, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Bukan dengan cara-cara kudeta, demonstrasi, ya, dan lain sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Pernah beberapa orang datang kepada Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in yang mulia, dan beliau mendapati masa pemerintahan gubernur yang zalim pada saatnya, yaitu Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, seorang pembunuh berdarah dingin. Banyak para ulama yang dibunuhnya, termasuk diantaranya adalah Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, murid Ibnu Abbas. Ya, ribuan, ratusan ribu, ya, yang dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Beberapa orang datang kepada Hasan al-Basri meminta pendapatnya bagaimana mau memberontak gubernur yang zalim tersebut. Apa kata Hasan al-Basri? I'lam afakallah annal Hajjaj niqmatun min niqamillah wa niqamullahi la tudfa'u bis-silah wa innama tudfa'u bit-taubati wad-du'ai wal-istighfar. Ketahuilah bahwasanya Hajjaj itu adalah murka dari kemurkaan-kemurkaan Allah. Itu bencana yang Allah turunkan karena dosa-dosa hamba. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan pedang, tidak bisa ditangkis dengan kudeta, tidak bisa ditangkis dengan demo. Wa innama tudfa'u bit-taubati wad-du'ai wal-istighfar. Tetapi bisa ditangkis dengan apa? Dengan taubat, dengan doa, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika terjadi fitnah melanda kepada kita, saatnya bagi kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah sibuk ya mengurusi fitnah, berkecimpung di dalamnya, tetapi mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah sebagai bekal bagi kita
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas itu? Beliau menjawab, aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia bersemangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Ya, ini yang harus kita lakukan terutama di saat merebaknya fitnah. Ya, kuatkan ketakwaan kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Insyaallah kita akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menjaga hamba-hambanya yang bertakwa. Allah akan menjaga wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya hamba-hamba yang saleh. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara kaidah menghadapi badai fitnah adalah lentera ilmu agama. Ya, karena fitnah-fitnah itu muncul karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dihembuskan oleh ya orang-orang kafir, oleh ahlul bid'ah, oleh para pengekor hawa nafsu, ya. Dan itu bisa ditangkis kalau kita memiliki apa? Ilmu. Adapun kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Seperti kita kalau di rumah kemudian listriknya mati, lampunya mati, bagaimana kita akan bisa membedakan? Tapi kalau ada lampu, kalau ada sinar, kita bisa membedakan. Begitulah perumpamaan ilmu. Ilmu itu sinar, ilmu itu cahaya, ya, yang dengannya kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan ke surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Makanya kita butuh kepada ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih penting, lebih butuh daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Karena kalau makan minum 3 kali sehari cukup, tapi kebutuhan kita kepada ilmu nggak cukup 3 kali dalam sehari. Setiap aktivitas kita butuh kepada ilmu. Mau sholat butuh ilmu, mau wudhu butuh ilmu, mau makan butuh ilmu, ya, mau jual beli butuh ilmu, mau nikah butuh ilmu. Semua aktivitas kita butuh kepada ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah berilmu, gak butuh tambahan ilmu lagi. Tidak. Kata Imam Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma talabal ilm, fa in dhanna annahu qad alima faqad jahil. Kata Imam Ibnul Mubarak, orang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar ilmu. Tapi kalau sudah merasa pinter, nggak butuh kepada ilmu, disitulah dia menjadi orang yang bodoh. Kalau kita sudah merasa nggak butuh kepada ilmu, disitulah kita menjadi orang yang bodoh. Tapi kalau kita terus merasa bahwa kita butuh kepada ilmu, semakin kita mendalami ilmu agama, kita semakin merasa bahwa kita semakin butuh kepada ilmu, ya, disitulah ya berarti kita adalah orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama mengatakan al-ilmu salah satu ashbar, man dakhala shibral awal takabbar. Ya, ilmu itu ada 3 tingkatan. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, dia akan sombong. Ini kalau baru-baru belajar, baru kenal dikit-dikit, itu biasanya petentang-petenteng.
Ya, baru hafal juz ammah udah merasa kayak saya sudah. Ya, baru bisa baca kitab gundul udah merasa bahwa dia sibawai, ahli bahasa Arab. Ya, baru bisa ngerti fikih dikit udah merasa kayak Imam Syafi'i. Ya, waman dahla sibrosani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu, merendah. Waman dahla sibrosalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, semakin dalam lagi, dia akan merasa bahwa dia ya bodoh. Ya, masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Jadi, ayyuhal ikhwah, kaidah yang kedua adalah hendaknya bagi kita punya apa? Ilmu. Dengan ilmu kita bisa menangkis. Kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Makanya sekarang antum ini lagi viral ini, lagi viral itu. Kalau antum nggak punya ilmu, bingung sendiri. Nah sekarang syubhat begitu apa? Dahsyat. Ya, dahsyat. Al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Kata Imam Az-Zahabi, hati itu lemah, semua habis sudah kita. Ya, ada syubhat, oh iya benar juga ya. Ya. Dan parahnya lagi, banyak orang malah mendekati syubhat. Ya, coba-coba deh dengerin deh. Ya. Ucapan ahlus syubhat, ahlul bid'ah. Ya. Kita nggak boleh merasa paling benar sendiri. Nah, akhirnya didengerin. Oh iya benar juga ya. Ya. Ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Oh, tak dengerin ah. Nanti tak saring, nggak taunya saringannya bolong, yang masuk syubhatnya, ya dia nggak bisa mengeluarkan syubhatnya, nggak bisa menjawabnya. Makanya hati-hati, ya harus sibukkan diri dengan ilmu. Dengan ilmu antum bisa menangkis. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya udah habis kita, ya habis kita. Baik, perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan tentang fitnah yang sangat besar di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'an." Siapa yang mendengar tentang Dajjal maka menjauhlah, jangan dekat, menjauhlah. Jadi fitnah itu tentang Dajjal, menantang Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, "Atu'minu bi?" Apakah kamu beriman padaku? Lalu pemuda tersebut mengatakan, "Engkau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya kemudian dibelah oleh Dajjal jadi dua. Kemudian dihidupkan lagi. Lihat betapa besarnya, dahsyatnya fitnah Dajjal. Ini orang kalau yang nggak kuat imannya, wih, mantap ya. Ya. Bisa menghidupkan apa orang yang mati bisa dihidupin lagi. Wah, ini wali. Nah. Sekarang Masya Allah, orang punya kedikdayaan dikit sudah dibilang apa? Wali. Orang gila aja dibilang wali. Wal musta'an sekarang. Begitu gampangnya orang apa? Terkena apa? Syubhat. Belum syubhatnya Dajjal ini. Ya, itu baru Dajjal junior aja sudah banyak yang kena. Apalagi yang nanti Dajjal seniornya. Habis gitu. Tapi lihat pemuda tersebut. Ketika dia dihidupkan lagi, kemudian Dajjal mengatakan, "Atu'minu bi?" Sekarang kamu beriman sama saya enggak? Dia mengatakan, "Masdattu illa basira." Aku malah semakin mantap kalau kamu adalah Dajjal. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Kuatnya iman. Dari mana pemuda tersebut tahu bahwa dia adalah Dajjal? Karena dia punya ilmu. Makanya tadi mengatakan kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Berarti dia membaca hadis. Tahu karena belajar hadis tentang Dajjal, sifat-sifatnya, ya, ciri-cirinya sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Disinilah ayolah ikhwah pentingnya bagi kita untuk apa? Membentengi diri kita dengan ilmu. Makanya dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, ciri khasnya adalah ilmu. Syiar ahlus sunnah, syiar salafiyin adalah semangat dalam menuntut ilmu. Ini yang menjadikan pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Ya, kalau antum menisbatkan diri kepada ahlus sunnah, ya, maka antum harus semangat dalam menuntut ilmu. Inilah pembeda antara kita dengan yang lain. Kalau yang lain sibuk politik, sibuk apalah ya, dunia, sibuk dengan yang lainnya. Tapi dakwah salafiyah sibuknya adalah dengan apa? Dengan ilmu. Itulah syiar mereka, itulah kesibukan mereka. Karena ilmu adalah benteng yang sangat kokoh untuk melindungi diri kita dari segala fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ayyuhal ikhwah, kiat yang ketiga, ya, kunci yang ketiga, ya, menghadapi badai fitnah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, man aradan najah fa alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen selamat dunia akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau juga pernah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Intinya maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Banjir. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menaikinya maka dia tenggelam. Bahkan anaknya, istrinya sekalipun. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin selamat, termasuk selamat dari fitnah, selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan, solusinya adalah hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ayyul ikhwah, pesan dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik akhirnya sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia, setelah Hajjatul Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh pernah ya memberikan mau'idzah, pesan ya kepada para sahabat yang menggetarkan hati mereka, meneteskan air mata mereka. Lalu mereka minta wasiat kepada Nabi, ya, dan Nabi pun memberikan pesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, setelah aku meninggal nanti, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan itu terjadi pada ya zaman kita sekarang juga, banyak perpecahan, banyak persimpangan jalan, aliran-aliran, kelompok-kelompok, paham-paham. Terus apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian mendapati perselisihan yang banyak, peganglah ya sunnahku dan sunnah para sahabat. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang paling belakangnya. Ya, maksudnya bagaimana kita suruh gigit sunnah Nabi? Apa Bukhari Muslim digigit gitu? Ya. Maksudnya adalah kalau kita pegang sunnah Nabi, peganglah dengan erat, kuat. Karena orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kuat. Tapi kalau gigitnya pakai gigi depan, ya, tarik titik, copot, goyang ya. Ya, begitu juga kita. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang kuat. Karena biasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan ujian, cobaan. Ya, banyak omongan. Dibilang aliran keras, radikal, kolot, ketinggalan zaman, ya ada ya. Ya, apa ya sudah macam-macam deh ya.
teroris lah kadang dibilangin, ya, dan sebagainya. Tapi kita harus kuat. Jangan baru dibilangin gitu aja sudah mundur. Esreh, ya. Angel, ya. Daripada jadi omongan orang, jadi orang biasa aja. Nah, biasanya gitu. Ini berarti nggak sabar, nggak kuat. Nabi bersabda, al-mutamassiku bisunnati yauma idin kal-qabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di hari itu, dia bagaikan apa? Memegang bara api. Memegang bara api, panas, tapi dia harus apa? Kuat. Akhirnya harus kuat, harus tegar. Ya, omongan orang nggak usah dimasukkan di dalam hati, nggak usah baper. Ya, biarkan aja. Setiap orang yang melakukan perbuatan pasti ada yang memuji, ada yang membuli, ada pro, ada kontra. Itu pasti. Yang paling penting bukan pujian dan bulian, tapi yang paling penting ini sesuai aturan Allah atau tidak. Ini dicintai oleh Allah atau tidak. Selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah terlalu pedulikan omongan orang. Ridhon nasi ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ya, keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin digapai. Kita menginginkan semua orang senang sama kita semuanya, gak mungkin, mustahil. Nabi Muhammad SAW aja ada yang memusuhinya, para nabi aja ada yang mencacinya, bahkan Allah Subhanahu wa taala saja ada yang mencacinya. Bukankah orang-orang Yahudi, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala bakhil? Ya, Allah aja nggak selamat, Rasulullah nggak selamat. Kita pengen selamat dari omongan orang? Nggak mungkin. Bahkan nggak usah terlalu pedulikan omongan orang. Ya, apa kata sebagian orang? Ya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nggak usah pedulikan. Masih ingat kisah Abu Nawas? Yang pernah jalan sama anaknya. Ada yang bilang Abu Nawas, ada yang bilang Tuma Hakim, ya. Dikisahkan, ini kisah wallahu a'lam benar enggaknya, tapi di situ ada ibrah. Pernah dikisahkan bahwasanya Abu Nawas pernah sama anaknya naik keledai. Naik keledai. Awalnya Abu Nawasnya yang naik, anaknya jalan lewat orang. Orang-orang bilang, ini bapak nggak punya pengertian, masa anaknya suruh apa? Jalan kaki, tega banget. Akhirnya dengar omongan tersebut, nak kamu aja yang naik, biar bapak yang jalan. Lewat orang lagi, sekarang anaknya yang disalahin. Wah, anak kurang ajar, durhaka sama orang tua. Masuk bapaknya yang suruh jalan. Akhirnya naik dua-duanya. Sekarang yang disalahin dua-duanya juga. Ya, ya Allah manusia. Ya, teganya sama keledai. Keledainya sampai ngos-ngosan, Senin Kemis. Ya. Akhirnya ya udahlah, turun semuanya. Apakah selesai? Enggak. Ini orang punya akal enggak sih? Punya kendaraan tapi kok enggak dinaiki? Pegel, ngambul akhirnya. Akhirnya dilepas saja. Udah, kita jalan kaki aja. Nah, intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kalau ngurusi omongan orang enggak ada selesainya. Kalau kita pengen selamat, ya, pegang teguh erat-erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuat, dengan sabar, ya. Dengan sabar insyaallah taala kita akan bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada umatnya, isbiru hatta talqauni bil haud. Sabarlah kalian, ya, sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku nanti. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Nabi di telaga, salah satu kuncinya adalah apa? Sabar. Ya, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, termasuk omongan-omongan orang. Dan ikhwan, ya, perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa ya, cobaan, omongan ya yang kita terima selama ini mungkin ya, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para nabi terdahulu, para salaf terdahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu. Kalau antum baca kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, kisah-kisah para nabi dahulu, antum akan tahu bahwasanya apa yang kita hadapi sekarang itu belum ada apa? Belum ada apa. Kita paling banter cuma diomongin gitu, radikal, teroris, aliran nyeleneh. Paling banter juga di demo, dibubarkan. Ya, gitu kan? Kita belum merasakan seperti yang dirasakan oleh Khabbab ibnul Arad yang disetrika punggungnya. Kita belum pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal hingga tembus ya ke farjinya. Kita belum merasakan seperti ya para sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu. Maka ini kita harus sabar ya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga orang-orang yang sabar. Baik. Yang keempat, ya, kunci atau kaidah dalam menghadapi fitnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu seperti disebutkan oleh Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Kunci semua kebaikan adalah doa. Kenapa? Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, rezeki, semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di saat-saat fitnah, hendaknya bagi kita menguatkan doa, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju al-'abdu fihi illa man da'a ka du'ail ghariq. Akan datang suatu zaman kepada manusia, tidak ada yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Gimana sih orang tenggelam kalau berdoa? Ada yang sudah pernah tenggelam belum? Kalau ada tak kasih hadiah. Gak ada ya? Ya. Orang kalau tenggelam itu biasanya apa? Berdoa dengan tulus, berdoa dengan sepenuh hati, karena dia sadar gak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali hanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak doa agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Makanya Nabi mengatakan ta'awwadu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah. Berdoa kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah SWT. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama ussalaf. Tatkala dulu terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, Dzun-Nurain, salah satu Khulafaur Rasyidin, tatkala dikepung oleh para pemberontak saat itu. Bayangkan orang sekelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, menantu Rasulullah SAW, dikudeta, didemo, digulingkan. Makanya nggak usah kaget kalau sekarang ada orang-orang yang mencela para pemimpin, menghina para pemimpin. Nggak usah kaget. Itu sejak dulu.
Jangankan pemerintah kita, orang sekelas Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib aja dikritik, didemo, bahkan digulingkan. Apalagi orang-orang yang jauh dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Makanya salah satu ciri orang Khawarij, mereka tidak pernah merasa puas dengan pemimpinnya. Nggak pernah merasa puas dengan pemimpinnya. Setiap mendapati ada kesalahan pengennya digulingkan, dikudeta. Tapi saat terjadi orang-orang mengepung Utsman bin Affan, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan mengatakan kepada keluarganya, ikatlah aku dengan besi karena aku sedang gila. Supaya apa ya? Kenapa dia minta diikat dengan besi? Supaya nggak ikut-ikutan kudeta. Karena biasanya orang di saat-saat fitnah gampang terprovokasi. Jihad, Allah, ya kan? Ajakan-ajakan seperti itu biasanya akhirnya kemudian banyak orang yang terbawa. Makanya beliau mengatakan apa? Ikatlah aku dengan besi. Supaya beliau nggak ikut-ikutan. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, Allahumma kini minal fitan kama waqaita bihi ibadakas salihin. Ya Allah, jagalah aku dari fitnah-fitnah sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Akhirnya benar, beliau termasuk orang yang selamat dari fitnah, nggak ikut-ikutan kudeta. Beliau tidak keluar rumah kecuali saat di sholat jenazah. Nah, karena pada saat itu saat yang banyak orang kemudian ikut-ikutan apa? Dalam pemberontakan. Beliau termasuk diselamatkan. Salah satunya adalah dengan doa beliau. Maka ayyuhal ikhwah, jangan lupa banyak berdoa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, bangun malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara adzan dan qomat. Ini termasuk adzan qomat juga loh ini. Qomatnya panjang nih. Insyaallah. Kemudian juga termasuk waktu yang mustajab juga apa? Saat sujud, saat turun hujan. Saat turun hujan itu mustajab. Sintani la turaddan, ada dua waktu kata Nabi yang tidak akan ditolak. Indan nida wa tahtal matar. Ketika adzan dan ketika turun hujan. Ketika apa lagi? Minum air zam-zam, dan lain sebagainya. Di waktu-waktu yang mustajab perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah, di hari mustajab, ketika kita puasa. Intinya gunakan waktu-waktu yang ada untuk banyak berdoa, agar Allah menyelamatkan kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala fitnah. Yang kelima, di antara kaidah dalam menghadapi fitnah adalah taat kepada pemimpin dan tidak memberontak mereka. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada para pemimpin. Kecuali dalam hal maksiat kepada Allah SWT, maka tidak ada ketaatan. Sabar terhadap kezaliman mereka, tidak memberontak mereka. Ini prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang erat-erat. Di saat sebagian kalangan sudah mulai pudar, sudah mulai pudar, sudah mulai loyo dalam berpegang teguh dengan prinsip akidah salaf ini. Sehingga tidak ada bedanya antara Ahlus Sunnah dengan yang awam, yang tidak mengenal akidah salaf. Maka hendaknya bagi kita untuk kembali memperkuat akidah kita. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita sholat, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita puasa, Rasulullah SAW yang memerintahkan kita sholat, yang memerintahkan kita puasa.
mereka juga yang memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul dalam masalah puasa, dalam masalah sholat, kenapa kita tidak taat kepada Allah dan Rasul dalam masalah taat kepada para pemimpin? Sama, padahal sama-sama perintah Allah dan Rasul. Kenapa sebagian orang ketika dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, masalah puasa, dia begitu taat, ya, sami'na wa ata'na, tapi ketika disampaikan kepadanya, ya, ayat-ayat dan hadis yang mewajibkan untuk menolaknya. Hendaknya bagi mengambil agama Islam ini secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam itu apa? Seutuhnya. Jangan semaunya. Islam bukan, ya, prasmanan yang kita suka kita ambil, yang enggak kita suka kita tinggalkan. Bukan. Ya, agama ini bukan selera kita, tapi wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan kepada kita taat kepada para pemimpin. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan, sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka satu, itu ayat yang penting untuk diperhatikan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar wahai orang-orang yang beriman, ya, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting. Yang kedua, ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti itu konsekuensi keimanan. Kalau kita benar-benar beriman, maka laksanakan isi ayat tersebut. Kalau kita tidak melaksanakan isi ayat tersebut, berarti ada yang salah dalam keimanan kita. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri kalian. Ulil amri, kata Syekhul Islam, mencakup ulama wal umara. Al ulama wal umara itu namanya ulil amri. Ulama yang di dalam masalah agama, wal umara dalam masalah-masalah dunia. Ya, dalam masalah dunia. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah. Pakai apa? Atiu. Atiiullah wa atiiur rasulah. Ketika ulil amri enggak pakai. Wa ulil amri minkum. Ini faedah penting yang menunjukkan kepada kita satu faedah penting seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam risalah Tabukiyah, bahwa ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah mutlak, taatan kepada Rasul mutlak, tapi ketaatan kepada ulil amri enggak, dengan catatan. Apa catatannya? Selama, ya, perintah pemimpin atau ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Makanya perintah ulil amri itu terbagi menjadi 3. Pertama, perintah mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini wajib ditaati. Kalau ulil amri nyuruh sholat misalkan, wajib ditaati. Yang kedua, kalau bertentangan, ya, yang wanita nggak boleh jilbaban misalkan, boleh ditaati? Nggak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Seperti dulu pada zaman Imam Ahmad juga, ya, diwajibkan kepada rakyat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Maka ulama-ulama nggak ada yang taat, termasuk Imam Ahmad tidak mentaatinya, bahkan beliau rela di penjara. Kenapa? Karena itu kemaksiatan. Ya, meyakini Al-Quran itu makhluk, itu adalah sebuah penyimpangan, kekufuran. Ya, tidak ditaati. Yang ketiga,
apabila itu tidak ada perintahnya tapi juga tidak maksiat. Seperti misalkan rambu-rambu lalu lintas, apakah ada perintahnya? Ada enggak perintahnya? Taatilah rambu-rambu lalu lintas. Ya, enggak ada. Karena dulu belum ada rambu-rambu lalu lintas juga. Ya. Tapi apakah itu juga bertentangan? Enggak juga. Enggak ada dalil yang melarang juga. Ya. Berarti wajib ditaati atau tidak? Wajib. Karena patokannya adalah tidak bertentangan, dan itu tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Baik. Bahkan seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga, bahwa taat kepada para pemimpin itu adalah wasiat Nabi, termasuk wasiat perpisahan. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, ya. Kemudian mendengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak. Ya, walaupun taib, di situ ada dua wasiat. Wasiat pertama wasiat apa? Takwa. Ini untuk kemaslahatan akhirat nanti. Ya, takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Bukan cuma sekedar simbol. Sekarang banyak takwa itu cuma simbol tok, nama tok. Masjid takwa. Banyak tuh. Majelis taklim at-taqwa, ya. Nah, baju takwa. Bahkan di Kediri ada, Jawa Timur, ya. Tahu takwa. Ya. Baik. Yang kedua, wasiat yang kedua, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kenapa? Ini untuk kemaslahatan dunia. Kalau takwa untuk kemaslahatan akhirat, kalau taat kepada pemimpin untuk kemaslahatan dunia. Sebab dengan taat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan. Tapi kalau kita nggak taat sama pemimpin, yang terjadi apa? Kekacauan, kerusakan. Saling mencakar antara satu dengan yang lain. Pedang-pedangan, tembak-tembakan sendiri. Ya, dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau sudah nggak aman, kita nggak bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan nyaman. Makanya Rasulullah menekankan sekali, hendaknya bagi kamu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun gak sesuai standar, walaupun gak memenuhi kriteria pemimpin. Yaitu apa? Kalian dipimpin oleh budak. Budak itu boleh gak jadi pemimpin? Gak boleh. Budak itu gak memenuhi syarat. Ya, dalam ilmu siyasah syar'iyyah, pemimpin itu ada syarat-syaratnya, kriterianya. 1 muslim, 2 laki-laki, 3 merdeka, nggak boleh budak. 4 ya sehat walafiat, nggak boleh cacat. Itu kriteria. Tapi kalau fakta di lapangan ternyata pemimpinnya nggak sesuai kriteria, nah, apakah kita memberontaknya atau tidak? Ini yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Nah, kita kan pernah dipimpin oleh beberapa pemimpin yang sebenarnya nggak memenuhi kriteria. Pernah dipimpin oleh perempuan, padahal perempuan nggak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Pernah dipimpin pemimpin yang cacat, ya, itu nggak memenuhi kriteria. Tapi kalau dia sudah terangkat sebagai pemimpin, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Demi apa? Demi terwujudnya stabilitas keamanan negara. Ini yang harus dipahami baik-baik. Ya, dan inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang kadang nggak ngerti sehingga mencela akidah Ahlus Sunnah ini. Katanya Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mengingkari demokrasi. Ya kan? Demokrasi. Tapi ternyata pemimpin hasil demokrasi diakui, ditaati. Berarti nggak konsisten. Ya, kita jawab bukan nggak konsisten. Begitulah wasiat Rasulullah SAW. Harus dibedakan antara sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Sebelum terjadi, tentu kita berharap pemimpin itu pemimpin yang
ideal, pemimpin yang memenuhi kriteria. Tapi kalau memang faktanya di lapangan ya yang terangkat tidak sesuai dengan kriteria, ya itu beda lagi urusannya. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dan itulah pesan Nabi. Karena tujuan utama adanya pemimpin adalah menjaga stabilitas keamanan. Ya, daripada kudeta, daripada ya pemberontakan yang hanya akan berbuah kerusakan. Syekhul Islam pernah mengatakan, tidak ada satu pemberontakan pun terjadi dalam sejarah kecuali setelahnya keadaannya lebih kacau. Ya, lebih kacau. Lihat di Suriah, lihat di Yaman, lihat di Libya, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak setelah terjadi pemberontakan, kudeta, keadaannya semakin kacau. Taib yang keenam, di antara kaidah dalam menghadapi badai fitnah adalah mengembalikan problematika kepada para ulama dan para pemimpin. Jadi tidak semua orang itu berhak untuk berbicara, terutama masalah-masalah besar. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirissa. Kata Nabi SAW, jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Oleh karenanya, hal penting yang perlu kita garis bawahi pada diri kita adalah tahu diri. Salah satu sifat mulia yang sering dilalaikan oleh manusia adalah sifat apa? Tahu diri, kapasitas diri kita. Pernah seorang datang kepada Imam Ibnul Mubarak mengatakan, berilah wasiat kepadaku. Beliau mengatakan, i'rif qadra nafsik. Ketahuilah kapasitas dirimu. Mengetahui kapasitas diri itu penting. Saya layak nggak berbicara dalam masalah itu? Sekarang banyak orang berbicara hal-hal yang bukan ahlinya, bukan wewenangnya. Ya, sehingga ini yang bikin malah keadaan semakin kacau. Ya, nggak ngerti kedokteran bicara kedokteran. Gak ngerti politik bahas politik, ya, akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Dahulu ulama mengatakan, andaikan orang bodoh itu diam, akan sedikit perpecahan, ya, akan sedikit perpecahan, akan sedikit perbedaan. Jadi serahkan semua bidang kepada ahlinya. Masalah-masalah agama serahkan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Masalah-masalah kedokteran serahkan kepada dokter. Demikian seterusnya. Ya, jangan berbicara atau menyerahkan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Taib, yang ketujuh di antara kaidah menghadapi fitnah adalah menjauhi fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. Jadi fitnah itu dijauhi, jangan malah didekati. Ini kaidah penting. Jauhi fitnah, jangan malah ikut-ikutan. Itulah kunci selamat. Nabi pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan? Beliau mengatakan, amsik alaika lisanaka wal yasakka baitaka wabki ala khati'atika. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahan lisan, menetaplah di rumah, dan tangisi dosa-dosa. Ini kalau kita pengen selamat, ya pegang erat-erat wasiat Nabi ini. 3. 1, apa tadi? Tahan lisan. Karena kebanyakan dosa itu dari lisan. Aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, termasuk fitnah-fitnah.
Kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Fitnah itu munculnya, sumbernya adalah dari lisan. Termasuk sekarang ya banyak yang sibuk dengan tahdir-tahdiran, ya, hajar sini, hajar sana, lisan. Ya, hati-hati ya menodai kehormatan para dai, para ustadz, para ulama, ini sangat berbahaya. Yang kedua adalah ya wal yasakka baitak, menetaplah di rumahmu. Artinya apa? Jangan ikut-ikutan kalau ada fitnah, ada kudeta, ada demo, ada tawuran, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan di rumah sama istri, sama anak, ngopi di rumah, enak malah. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, dan itu pesan beliau, petuah beliau. Ada dua petuah dari Imam Malik. Satu, kata beliau, jangan keluar rumah kecuali kalau memang ada hajah, kebutuhan. Dan jangan kamu bermajlis di suatu majlis yang kamu tidak mengambil faedah darinya. Ya, jadi jangan keluar rumah kalau nggak ada butuhnya. Keluyuran nggak jelas, mendingan di rumah. Karena di luar sana banyak apa? Fitnah-fitnah. Yang ketiga, ya, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosa. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salah satu pesan dari Nabi itu tadi apa? Menetap di rumah. Yani jauhi fitnah. Karena orang yang selamat adalah orang yang menjauh dari fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Ya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya. Tadi ada Dajjal, kita disuruh menjauh. Begitu juga ada ahlul bid'ah, syubhat, jauhi. Jangan malah ditonton, jangan malah didengerin. Buku-buku syubhat nggak usah dibaca. Ya, sekarang buku-buku yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat aja banyak yang belum kita baca. Quran belum khatam, hadis Sahih Bukhari belum khatam. Ngapain ya baca kitab-kitab syubhat? Ya, kalau alasannya mau nyaring, biarkan itu para ulama, para ustadz yang mumpuni, kuat ilmunya. Ya, nah, adapun kita hendaknya sibuk dengan apa? Menuntut ilmu. Ya, nah. Selanjutnya yang kedelapan, sabar dan tidak tergesa-gesa. Ini penting. Ya, kaidah dalam menghadapi fitnah adalah sabar, ya, tenang, enggak tergesa-gesa. Karena fitnah itu sumbernya dua. Sumber fitnah itu adalah naqsul ilm, kurangnya ilmu. Yang kedua, naqsus sabr, kurangnya sabar. Penyebab fitnah, faktor fitnah muncul itu dua. Yang pertama, kurangnya ilmu. Yang kedua, kurangnya sabar. Orang-orang yang memberontak itu kurang sabar. Melihat kemungkaran, pengennya segera dirubah. Nggak sabar dia. Akhirnya malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Padahal kaidah dalam Islam tidak boleh merubah kemungkaran jika malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Masih ingat kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid? Nah, pernah kan ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, tahu-tahu langsung ke pojokan masjid kencing. Melihat orang tersebut kencing di Masjid Nabawi, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dimuliakan, para sahabat ngamuk, geram. Ya, udah siap-siap itu mau jotos itu. Tapi Rasulullah SAW dengan tenang, sabar, mengatakan apa? Biarkan dia, biar selesai dulu apa? Kencingnya. Jangan sekarang, sabar. Setelah selesai, baru Nabi menyuruh para sahabat untuk nyiram. Terus, apakah Nabi membiarkan? Enggak. Nabi manggil dengan penuh kelembutan. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini masjid. Ya, masjid itu tempat dzikir, tempat sholat, tempat ibadah. Ya, nggak pantas dikencingi. Masya Allah. Dengan kelembutannya, akhirnya orang Arab Badui tersebut ngomong apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain gak usah kamu sayang. Yang lain apa? Keras sama saya. Taib. Yang menarik di situ adalah Nabi nggak langsung mengingkari saat itu. Nabi sabar, tenang. Kenapa? Karena kalau diingkari saat itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Satu, orang tengah-tengah kencing terus disuruh macet. Nah, itu membahayakan. La dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Iya kan? Orang tengah-tengah kencing suruh berhenti, macet, itu sakit. Nggak percaya, cobaan. Ya. Yang kedua, kalau Nabi mengingkari saat itu, justru nanti najisnya malah ya kemana-mana. Ya, bukan hanya di pojokan, mungkin malah semua masjid areanya kena gitu ya. Atau malah mungkin kena bajunya, badannya kena. Disinilah kecerdasan Nabi, kesabaran, ketenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Karena sekarang banyak orang cuma modal semangat, tapi apa? Nggak punya ilmu, nggak punya fikih, sehingga malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, masih ingat kemarin yang ada viral video orang nendang sesajen. Wah, ya. Nah, ini salah satu contoh semangat tapi tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya malah ada tandingan, ya, 1000 sesajen. Nah, acara 1000 sesajen malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya, tanpa lagian ngapain divideoin, mending malam-malam gitu sih lumayan ya. Nah, ini divideoin. Hari gini kita harus hati-hati kawan. Sekarang semuanya kalau dengan video, dengan media sekarang, ya, kita jangan bayangkan itu orang itu semuanya seperti kita yang paham, enggak. Ya, sekarang kita dengan adanya media sosial sekarang ini, kita harus berhati-hati, ya, jangan tergesa-gesa. Terutama yang saya ingatkan, ketika kita mendapati di media sosial, Facebook, WhatsApp, berita-berita yang belum jelas, sumbernya belum jelas, maka jangan tergesa-gesa. Ya, zaman kemarin pandemi itu banyak sekali hoax ya. Nah, jangan tergesa-gesa. Dikit-dikit ada langsung di-share, disebarkan. Belum tentu semua yang kita baca itu benar. Anggaplah benar, kita harus mempertimbangkan manfaatnya apa. Kalau saya sebarkan, harus dipertimbangkan secara matang. Ya, harus dipertimbangkan. Jadi jangan tergesa-gesa. Taib. Kemudian yang kesembilan, menahan lisan dan menetap di rumah. Ini tadi pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang kunci keselamatan. Pertama yaitu jaga lisan. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga lisan, daripada ngomong yang kotor, ngomong yang provokator, mendingan diam. Man somata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Yang kedua, tetap di rumah, nggak usah ikut-ikutan tawuran, demo, ya, kudeta, nggak usah. Nggak ada manfaatnya, bahkan madaratnya lebih besar. Ingat pesannya Imam Malik tadi, jangan keluar rumah kecuali kalau memang ada kebutuhan, dan jangan kamu bermajlis di suatu majlis yang kamu nggak mengambil faedah. Ya, tapi kalau mengambil faedah silahkan antum keluar, ya, untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga adalah tangisilah dosa-dosa. Ya, maka ini penting sekali, jaga lisan. Dan sekarang saya tambahi, jaga lisan dan jaga tangan. Kenapa? Fitnah besar juga sekarang itu dari tangan. Sekali pencet, nah, ya enggak? Ya, sebagian ulama kita sekarang mengatakan tangan itu adalah lisan kedua zaman sekarang. Ya, lisan kedua zaman sekarang. Sekali pencet langsung viral. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, hati-hati jaga media sosial sebelum nanti diciduk polisi nangis enggak. Taib, yang terakhir ke-10,
kita harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ya, seorang harus cerdas. Agama Islam itu agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ya, makanya Amr ibn al-As pernah mengatakan, "Laisal aqil alladhi ya'riful khaira minas syarr, walakinnahu alladhi ya'rifu khairas syarrain." Orang yang cerdas bukan orang yang tahu ini baik, ini nggak baik. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang mana di antara dua keburukan yang paling ringan. Ya, artinya dia harus pandai-pandai memilah, mempertimbangkan, harus menjadi orang-orang yang cerdas. Disinilah pentingnya kita belajar kaidah, belajar usul, ya, yang disebut oleh para ulama dengan qawaid wal usul, ya, fikih. Kata Syekhul Islam Taimiyah, la budda ma'al insan usulun kulliyah, ya, liyarudda ilaihal juz'iyat liyatakallama bi ilmin wa adlin. Orang itu harus memiliki usul, kaidah, ya, kalau bahasa ininya rumus. Dengan rumus-rumus tersebut kita bisa menilai semua permasalahan. Kita kembalikan kepada rumus itu, ya, agar kita bisa berbicara dengan ilmu dan dengan adil. Ya, dengan ilmu dan dengan adil. Tidak mungkin kita bisa berbicara dengan ilmu, tidak mungkin kita bisa berbicara dengan adil, ya, kalau kita tidak memiliki apa? Kaidah. Makanya penting belajar kaidah-kaidah. Ya, kita harus naik level dalam belajar. Ya, belajar harus naik level. Jangan udah bertahun-tahun itu aja, nggak nambah-nambah ilmunya. Harus, ya, seorang sedikit demi sedikit apa? Menambah level sehingga ilmunya terus berkembang, ya, terus berkembang. Al yauma ilmun wa ghadan misluhu min nukatil ilmi allati tulqataqat. Hari ini kita dapat ilmu, besok lagi dapat ilmu, ya, sedikit demi sedikit. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya banjir itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Artinya kalau sedikit demi sedikit kita sabar, tekuni, insya Allah lama-lama, ya, akan terkumpul banyak ilmu pada kita. Oleh karenanya hal yang paling penting juga yang saya ingatkan kepada para ikhwah, ya, terutama yang ngaji, semangat, ya, setiap kajian itu bawa catatan, catat ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah apa? Ilmu itu dengan catatan. Karena kita harus sadar diri, hafalan kita nggak kuat sekuat Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari hafalannya seperti gunung, kuat. Lah kita nggak kuat seperti beliau, ya. Habis kajian mungkin faham, keluar masjid silang, ya. Makanya harus dicatat, ya. Hadir bawa buku catatan, bawa pulpen, agar kita pulang dapat oleh-oleh, ya. Insyaallah kalau antum sabar, punya catatan tersendiri, ya, setiap kali kajian dapat catatan ilmu, lama kelamaan akan mendapatkan ilmu yang banyak. Nggak terasa, ternyata udah tebel aja catatannya, ya. Nah, tapi nggak tahu bisa dibaca apa enggak. Nah, Imam Zuhri pernah mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa membawa catatan adalah suatu kehinaan. Maka ini penting, ya, bagi kita semuanya, catat, ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan agar ilmu kita itu, ya, berfaedah, ya, dan tahan lama, ya, nggak cepat hilang, Nah, wis apalannya nggak kuat, nggak nyatet, nah, alamat ambiar. Nah, taib. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, baik, alhamdulillah.
tentu saja materi yang disampaikan oleh Brother kita, Masya Allah, yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua, ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dan tentu selanjutnya kami mohon maaf karena waktu sudah pukul 20.22, hampir setengah 9. Untuk sesi pertanyaannya silakan untuk semua tulis di kertas, bisa diserahkan kepada kami, dan insya Allah nanti akan dibacakan kajian subuh di Masjid Al-Fajar. Jadi untuk sesi pertanyaannya kita simpan dulu untuk malam ini. Insya Allah nanti pada subuh di Masjid Al-Fajar guru kita akan mengisi kajian di sana. Insya Allah nanti akan dibacakan di sana. Insya Allah ya. Baik, mohon maaf Ustaz. Kemudian sesi selanjutnya ini pertanyaan dari Ustaz yang insya Allah yang bagi yang berhasil menjawabnya yang mendapatkan hadiah dari tim gratis. Yang kaosnya aja lah. Nah ini. Oh, astagfirullah. Kaos Hijrah TV, Masya Allah. Lumayan ini promosi nih. Pinter ini Hijrah TV ini. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 10 kaidah menghadapi badai fitnah tanpa melihat catatan? Soalnya kaos ini hadiahnya. Ya, Masya Allah. Berdiri. Nah. Apakah sekuat Imam Bukhari? Berdoa kepada Allah. Nah. Berapa itu sudah? 5, ya udah. Apa-apa. Nah. Baik, siapa yang bisa melanjutkan 5 lagi selain dari yang disebutkan tadi? Ternyata nggak ada yang sekuat Imam Bukhari ini. Ya udah, saya nurunkan harga. Boleh lihat catatan. Nah, loh jangan ngulangi. Kan tadi syaratnya jangan ngulangi yang sudah disebutkan. Sudah belum tadi? Ilmu belum, ya udah. Berpegang teguh pada sunnah. Terus, ya menjauhi fitnah dan tidak mendekatinya. Menjaga lisan, ya, dan menetap di rumah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah cukup? Ini juga? Antum kasih lo pertanyaan. Apa? Ya, untuk pertanyaan yang tentang profil guru tadi. Tuh, kok profil? Materi. Sebutkan 3 karya ilmiahnya yang barusan saja tadi disampaikan. Kalau nggak bisa 3, 2. Kalau salah satunya bukunya 10 kaidah ini, ada yang bisa menyebutkan karya ilmiahnya? Kalau nggak ada 1, silakan. Ya? Meluruskan pemahaman Wahabi, benar. Masya Allah. Sejarah Wahabi. Iya. Yang besar. Yang berbobot gitu loh pertanyaannya. Baik. Sudah? Lagi? Ya udah, satu lagi langsung semuanya nih. Biar cepat. Baik. Fitnah terbagi menjadi 2.
Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Pertanyaannya adalah apa penyebab fitnah? Ayo. Pulsa. Penyebab fitnah. Nah. Terus. Kurangnya ilmu, dapat 1 berarti. Taib. Taib, ganti pertanyaannya. Kurangnya ilmu dan kurang sabar. Kurang ilmu dan kurang sabar. Apa pesan Nabi tentang kunci keselamatan? Ada 3 pesan Nabi SAW ya ketika beliau ditanya tentang kunci keselamatan. Siapa yang bisa nyebutkan? Oh, Masya Allah. Jaga lisan, Ayo. tetap di rumah, dan tangisi. Masya Allah. Pantang mundur tadi salah, sekarang berhasil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan materi yang disampaikan oleh kita Ustaz Abu Faidah Segawi ya. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz. Dan kami informasikan kepada jamaah tim Hijrah TV ketika antum keluar nanti sudah menyediakan stiker ya. Bisa diambil stikernya, bisa ditempel di kendaraan antum semua sebagai bentuk dukungan kepada Hijrah TV ya. Jadi silakan jika keluar nanti mendapatkan stiker itu gratis ya, silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami informasikan sekali lagi, kami ingatkan lagi, insya Allah pada sholat subuh nanti Ustaz Abu Faidah akan mengisi kajian di Masjid Al-Fajr ya. Jadi dipersilakan kalau bisa hadir. Kemudian yang selanjutnya informasi yang kami sampaikan adalah bagi yang merasa kehilangan kunci motor dan sebagainya bisa nanti dilaporkan kepada panitia dan seorang akan kami bantu untuk mencarikannya. Terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.